Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah renungan tentang hakikat doa dan bagaimana seharusnya kita memaknainya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa doa saya belum dikabulkan? Apakah Allah tidak mendengar? Bahkan ada yang merasa putus asa dan mulai meragukan ketentuan Allah. Namun mari kita pahami bersama bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Allah. Doa adalah bukti nyata dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, doa bukanlah untuk memaksa Allah menuruti kehendak kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita sedang mengakui kelemahan, ketidakberdayaan, dan kebutuhan kita sebagai hamba. Berdoa adalah bentuk kepasrahan dan penghormatan kepada Sang Pencipta yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Hikam dijelaskan bahwa doa hendaknya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan kita. Jika doa kita semata-mata hanya untuk meminta sesuatu, maka pemahaman kita terhadap Allah menjadi sempit. Ulama besar Syekh Abdul Hasan Al-Asyadili berkata, janganlah bagian yang membuatmu senang ketika berdoa adalah hajatmu terpenuhi, tetapi kesenangan bermunajat kepada Tuhanmu. Apa maksudnya? Ketika kita berdoa, kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, merasakan kehadiran Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Namun seringkali kita justru kehilangan Allah dalam doa karena kita terlalu fokus pada keinginan dan kebutuhan duniawi. Inilah yang disebut dengan hijab dalam berdoa, yaitu penghalang antara kita dan Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, doa dan ikhtiar adalah perintah Allah. Namun yang lebih penting daripada hasil adalah proses itu sendiri. Ketika kita berdoa, seluruh kelemahan dan ketidakberdayaan kita sebagai hamba akan nampak. Ketika kita berikhtiar, kita menyadari bahwa hasilnya bukan dalam kuasa kita, tetapi sepenuhnya adalah kehendak Allah. Itulah mengapa kita harus meluruskan niat. Jangan sampai kita hanya memposisikan Allah sebagai tempat meminta tanpa memahami makna kehambaan. Doa itu bukan memaksa Allah mengikuti kehendak kita, melainkan agar kita selalu menyadari hakikat kita sebagai hamba dan hakikat Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, dipuji, dan dimohon pertolongannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ironi dalam kehidupan sering terjadi. Banyak orang berdoa dan berusaha, tetapi mereka justru menjadi semakin gelisah. Mengapa? Karena niat dan cara pandang mereka sempit. Mereka lupa bahwa Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi juga usaha dan keikhlasan kita dalam menjalani perintah Allah. Marilah kita ingat pesan penting dari Syekh Abdul Hasan Asyadili bahwa kita ditakdirkan bisa bermunajat kepada Allah. Seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kita, bukan pada tercapainya hajat kebutuhan kita. Semoga kita semua mampu meluruskan niat dalam berdoa dan berikhtiar. Mari jadikan doa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan sekedar alat untuk memenuhi keinginan duniawi kita. Ketika kita berdoa, jangan biarkan ego dan nafsu mendominasi, tetapi biarkan hati kita yang berbicara kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar tentang doa dan kehambaan. Semoga doa-doa kita tidak hanya mendekatkan kita kepada keinginan, tetapi mendekatkan kita kepada Allah, sang pemilik segala keinginan.
Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.